Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Saudara-saudara, berbicara tentang perbedaan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan. Malahan perbedaan itu indah. Kalau Anda melihat hamparan bunga hanya dengan satu warna saja, dibandingkan dengan Anda melihat hamparan bunga yang berwarna-warni, saya yakin Anda akan semakin takjub melihat keindahannya. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita juga ada banyak perbedaan. Bukan hanya soal bunga. Tiap-tiap orang juga ternyata berbeda, baik fisik maupun yang lainnya. Sehingga jika kita melihat alam semesta, karya ciptaan Tuhan, maka saudara, kita akan melihat dan menemukan betapa Allah kita adalah Sang Maha Karya. Semua yang Ia ciptakan beragam, tidak ada yang sama. Anak kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, lalu mengapa kadang perbedaan itu bisa menimbulkan suatu masalah? Saudara, yang membuat masalah itu sendiri adalah kita manusia. Kita membuat sebuah aturan atau sebuah persepsi bahwa orang lain itu harus sama dengan kita. Harus sama warna kulitnya, sama status sosialnya, sama strata pendidikannya. Meskipun sama-sama orang Kristen, rasa-rasanya tembok pembatas itu tetap ada. Ya, saudara, itulah manusia yang pandai menciptakan kekacauan, tetapi tidak pandai menciptakan keharmonisan. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Paulus menyampaikan dengan gamblang tentang siapa dan bagaimana keadaan jemaat Efesus sebelum mereka mengenal Kristus dan menerima anugerah dari Tuhan. Mereka adalah golongan atau kelompok atau bangsa yang dipandang sebelah mata oleh bangsa Yahudi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bangsa Yahudi sangat eksklusif. Karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka meyakini bahwa berbicara tentang keselamatan, maka keselamatan itu hanya menjadi milik bangsa Yahudi saja. Nah, saudara, itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara, dengan gamblang Paulus mengatakan keadaan yang apa adanya tentang jemaat Efesus sebelum mereka mengenal Kristus. Namun saudara-saudara, ada frase yang sangat penting yang dimulai dengan kata tapi dalam ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, dalam kalimat ini Paulus memperlihatkan bahwa Tuhan juga melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa bagi orang-orang non-Yahudi. Bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengubah segalanya. Mereka yang jauh dari Tuhan telah didekatkan kepada Tuhan. Bahkan pendamaian itu terjadi.
ada damai sejahtera yang terjadi dengan Allah dan sesama. Tidak ada lagi bangsa Yahudi dan non-Yahudi, tidak ada lagi tembok pemisah atau tembok permusuhan, karena itu semua telah diruntuhkan. Semuanya dipersatukan oleh karena kasih Kristus. Saudara-saudara, ingatlah bahwa gereja, yaitu kita semua, adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus. Kita semua adalah satu di dalam Yesus. Karena itu seharusnya di dalam Yesus tidak ada lagi perpecahan. Hitam, putih, setiap etnis dan suku bangsa adalah satu oleh karena kasih Kristus. Tidak ada kelas bawah, menengah, kelas atas. Kita semua adalah sama di mata Tuhan. Sama sebagai orang-orang yang dikasihinya. Seperti apa status sosial kita, kita semua juga sama dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari perenungan hari ini. Paulus mengajak kita untuk menghayati kembali siapa Yesus dan apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan bagaimana gereja dipengaruhi oleh apa yang Yesus lakukan. Karena itu gereja tidak boleh menjadi tempat pertunjukan atribut lahiriah kita. Pakaian, tas, sepatu yang bermerek, sehingga orang lain mungkin menjadi minder, merasa mereka bahwa bukan siapa-siapa di dalam gereja ini. Tapi gereja, saudara, harus menjadi tempat di mana setiap orang menerima dan mengasihi. Diterima dan dikasihi dengan tulus hati meskipun ia berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang masih membeda-bedakan orang lain dan menilai diri kami lebih pantas dan lebih hebat. Semestinya kami hidup menebarkan kasih-Mu yang tulus dan menerima setiap orang yang datang kepadamu. Kristus yang rahmani, tolonglah kami menjadi pancaran kasih ilahi bagi sesama. Amin.